Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesi Mesasari, NIM 19121136, kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi asuhan keperawatan pada ibu hamil dan anak atau remaja dengan HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. Yang pertama, asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV/AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah sejenis virus yang mendeteksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh pada manusia. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi seperti darah, ASI, air susu ibu, semen, dan cairan vagina selama kehamilan dan persalinan. Orang yang tidak terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, dan berbagai benda pribadi, makanan, dan air. Di sini gejala fisik yang muncul selama kehamilan pada ibu dengan HIV/AIDS. Yang pertama, ketidaknyamanan prenatal antara lain karena keletihan yang hebat, anoreksia, dan penurunan berat badan. Yang kedua, adanya infeksi Candida persisten, kondiloma genital, dan adanya tanda herpes simplex. Ibu hamil dengan HIV/AIDS mengalami diare kronis lebih dari 1 bulan dan adanya demam lama lebih dari 1 bulan. Penurunan psikologis pada ibu hamil dapat terjadi pada tiap trimester kehamilannya karena adanya perubahan pada fisik maupun kekhawatiran terhadap janin yang dikandungnya. Pada ibu hamil dengan HIV/AIDS mempunyai berbagai macam komplikasi yang mungkin terjadi pada janin maupun ibu sendiri. Komplikasi tersebut antara lain adanya ruptur saat persalinan, bayi lahir cacat, berat bayi lahir rendah, bayi lahir prematur, dan janin tertular HIV. Masalah psikologis seperti adanya ambivalensi, perasaan ragu-ragu akan kehamilannya, depresi, kekhawatiran yang berlebihan terhadap janin, bahkan dapat juga terjadi postpartum blues. Di sini ada WHO merencanakan suatu program yaitu untuk mencegah transmisi dari ibu ke janin dengan singkatan PMTCT. Yang pertama, mencegah infeksi baru pada usia reproduksi. Yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita dengan positif HIV, mencegah penularan dari ibu ke bayi, penanganan dukungan adekuat untuk ibu dengan HIV positif dan keluarganya. Di sini mengapa perlu dilakukan PMTCT, yaitu agar resiko penularan dari ibu ke bayi menurun dari intervensi 15-40% turun menjadi 2-5%. Di sini ada metode PMCT pada ibu hamil. Yang pertama, antenatal yang teratur, universal screening HIV, obat antiretroviral atau ARV, operasi sesar elektif tidak menyusui, follow up bayi baru lahir. Ada pelaksanaan antenatal. Yang pertama, asuhan antenatal standar, vital stick TB, BB, obstetrik, tinggi fundus uterus letak DJJ, imunisasi lab HB, gula darah, HIV, HBsAg, pelihara kesehatan secara umum, pola hidup sehat, diet seimbang, olahraga, jauhi faktor risiko, pemeriksaan kesehatan rutin.
kurangi jumlah virus, deteksi dini dan atasi faktor penyulit. Obat antiretroviral salah satu elemen penting PMTCT. Prinsip menurunkan kadar virus dalam darah ibu, menurunkan risiko transmisi, diberikan selama kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Aman bayi diberikan 6 minggu pertama. Penata laksana antenatal, hindari penularan ke pasangan, konseling edukasi persiapan persalinan. Penata laksanaan persalinan, prinsip kewaspadaan universal, cuci tangan, gunakan alat pelindung diri, penanganan medis tajam, penerapan budaya aman dalam kamar operasi dan kamar bersalin. Diagnosa pada bayi dan anak. Diagnosis bayi tertular HIV secara klinis tampak normal. Penanda tersering adalah pneumonia, gejala umum, kelainan tubuh kembang, kandidiasis oral, diabetes, diare kronis, hepatosplenomegali. Sini escape ibu hamil dengan HIV. Yang pertama pengkajian, yang kedua perumusan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi. Di sini ada pengkajian identitas ibu dan suami, riwayat kesehatan, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit. Selanjutnya escape pada anak dan remaja dengan HIV/AIDS. HIV adalah retrovirus atau suatu jenis virus yang menyerang sistem kekebalan dengan menghancurkan limfosit T sel yang sangat penting untuk melawan infeksi dan mengembangkan kekebalan. Jika tidak diobati, infeksi HIV membuat sistem kekebalan tidak berguna dan anak tidak dapat melawan infeksi yang paling jinak sekalipun. Jika dibiarkan, virus ini dapat berkembang menjadi penyakit AIDS. Infeksi HIV menyebabkan AIDS. Ada dua jenis HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. Paling sering ditemukan di Afrika. Memiliki cara penularan yang sama, yaitu melalui cairan tubuh yang mengandung virus seperti darah, ASI, dan hubungan seksual. Penularan HIV tipe 2 lebih rendah dibanding HIV tipe 1. Selama perjalanan penyakit, virus load pada HIV tipe 1 lebih tinggi daripada viral load pada HIV tipe 2. Di sini ada 3 cara penularan HIV. 1. Mode transmisi, 2. Waktu transmisi, 3. Faktor ibu yang menentukan transmisi dari HIV. Tujuan utama perawatan prenatal pada ibu hamil dengan AIDS adalah untuk menurunkan viral load-nya dengan memberikan terapi antiretroviral ART yang sangat aktif selama kehamilan. Di sini contoh penularan HIV. Yang pertama, mode transmisi, kontak seksual, paparan perkutan atau membran mukosa terhadap jarum atau benda tajam yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Yang cara transmisi intrauterin, intrapartum, pasca persalinan, dan faktor ibu, jumlah limfosit CD4 ibu yang rendah, viral load ibu yang tinggi, adanya penyakit menular seksual, terapi zidofudin selama kehamilan. Di sini ada patofisiologi dan ada proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS. Yang pertama, stadium 1 periode jendela, stadium 2 HIV positif simptomatik tanpa gejala, proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai
masuk ke kondisi AIDS. Yang ketiga, stasiun 3 muncul gejala, stasiun 4 masuk ke kondisi AIDS. Pengkajian di sini ada pengkajian asuhan keperawatan bayi dan anak HIV positif. Asuhan keperawatan bayi dan anak HIV positif melibatkan penggunaan kewaspadaan standar karena anak-anak ini memiliki banyak kebutuhan dan ibu dari bayi HIV positif mungkin tidak memiliki asuransi kesehatan karena tunawisma, penyalahgunaan obat, 4 atau pengangguran. Segera libatkan layanan sosial. Masalah psikososial terkait dengan infeksi HIV pada anak. Masalah psikososial terkait dengan infeksi HIV pada anak. Pertama, masa bayi tidak dapat memahami konsep penyakit dan kematian. 2. Bayi dan balita memiliki kekhawatiran langsung tentang trauma fisik dan perpisahan orang tua. Anak usia dini, masalah mengkonseptualisasi kan proses kematian yang melibatkan kerusakan fisik. Kekhawatiran berpusat di sekitar tes dan prosedur medis. Anak usia pertengahan, anak-anak mulai mengerti ada yang salah pada usia 10 tahun sampai 11 tahun. Pahami bahwa kematian itu permanen dan universal. Takut dikucilkan dan ditolak, rasa bersalah tentang asal penyakit. Masa remaja, diagnosis sering menghasilkan penyangkalan, ketakutan, penarikan diri, dan ketakutan ditolak oleh teman sebaya. Terjadi gangguan dalam membentuk hubungan di luar keluarga. Cemas dapat menyebabkan kinerja sekolah yang buruk, depresi, isolasi, dan perilaku bertingkah. Di sini keluarga yang pertama, rasa bersalah, kemarahan, trauma, diagnosis jatuh pada pengasuh. Ibu biologis mungkin telah mengetahui statusnya setelah diagnosis anak. Depresi reaktif dapat terjadi akibat menghadapi infeksi HIV dan dalam keluarga, dan orang tua mungkin juga menjadi keadaan depresi kronis yang merupakan akibat dari koeksistensi berbagai masalah. Isolasi, kebanyakan orang tua tidak mau berbagi diagnosis anak. Oleh karena itu, dukungan tradisional yang tersedia untuk keluarga anak dengan penyakit yang mengancam jiwa tidak tersedia dari teman, komunitas, dan tokoh agama. Selanjutnya, ketakutan akan banyak kehilangan. Orang tua mulai meratapi keterasingan dari anggota keluarga lain, kehilangan gaya hidup, kepercayaan teman,